makna Syawal. Ada ungkapan dalam bahasa Arab ketika unta di musim panas, maka unta itu mulutnya diinggapi oleh lalat karena panas dan mulutnya berbau busuk. Untuk mengusir lalat-lalat itu, maka unta itu mengusirnya dengan menaikkan ekornya. Dalam bahasa Arab dikatakan sawwalatil ibil. Unta itu menggerakkan ekornya untuk mengusir lalat. Dan setiap binatang mayoritas itu ekornya turun ke bawah. Ada beberapa binatang yang naik, yaitu kalajengking. Ketika ia mau memangsa sesuatu, maka ia akan naikkan ekornya. Sawwal artinya naik. Yang dikenal selanjutnya yaitu istilah mizan, timbangan. Timbangan yang di tengahnya ada tiang, itu ketika dia untuk mengukur beban, maka dinaikkan. Nah, ketika ada naik, ada turun. Ketika naik, orang Arab mengatakan Syawal. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga ungkapan tadi bisa kita ambil bahwa makna Syawal itu artinya meningkat. Lalu kita tarik benang merahnya, bulan Ramadan ke bulan Syawal. Kenapa Syawal itu diartikan peningkatan? Karena di bulan Ramadan tadi ada tiga hal yang harus meningkat agar sesuai makna Ramadan yang dilanjutkan dengan Syawal, peningkatan. Kalau di bulan Syawal ini tidak terjadi peningkatan dalam tiga hal, maka Ramadan kemarin perlu menjadi evaluasi untuk kita semua. Yang pertama, apa yang harus meningkat? Iman. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan harapan apa? Landasan yang melatar belakanginya apa? Iman. Yang kedua, wahtisaban. Dia berpuasa itu tidak mengharapkan yang lain. Dia berpuasa itu lillah, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya, pahala yang ia terima, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Jadi ketika panggilan ibadah itu yang dipanggil adalah makhluk-makhluk pilihan dengan mengatasnamakan iman, masuk bulan Syawal ini keimanan harus meningkat. Kalau di bulan Syawal ini keimanan justru menurun, maka kita harus melakukan evaluasi kembali, apakah puasa ketika di bulan suci Ramadan ini kemarin berdasarkan iman atau tidak. Yang kedua yang harus ditingkatkan yaitu amal ibadah. Bulan Ramadan bukanlah bulan menumpuk amal ibadah. Kalau kita hitung dan kita boleh melihat aktivitas amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, hampir bisa dikatakan semua bernilai ibadah. Siang harinya puasa, malam harinya setelah berbuka melanjutkan sholat isya, ditambah dengan sholat tarawih, ditambah dengan sholat witir, malamnya sholat tahajud, program iktikaf, full ibadah. Tapi bukan berarti Ramadan itu malam yang digunakan untuk menumpuk amal ibadah. Lihat prestasi setelah itu.
apakah nuansa-nuansa amal ibadah di bulan Ramadan tersebut bisa naik di bulan berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan Syawal. Kalau di bulan Ramadan kemarin minimal bisa 30 malam melaksanakan bangun di tengah malam, sebelum sahur bisa melaksanakan tahajud. Kalau di bulan Syawal ini tidak, lalu apa bedanya? Lagi-lagi berangkat dari keimanan yang pertama, iman harus meningkat. Yang perlu kita yakinkan bahwa Tuhan di bulan Ramadan kemarin dengan Tuhan di bulan Syawal ini sama-sama Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau tidak ada Syawal peningkatan, berarti perlu dipertanyakan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Terakhir, apa yang harus meningkat? Ilmu. Otomatis, khususnya kita di bumi lancang kuning ini, hampir di seluruh masjid dan musola itu ada program untuk menambah ilmu. Kajian sebelum tarawih, kajian setelah sholat subuh, sebelum berbuka, semua itu dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk dibawa nanti berlayar ke 11 bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kemarin ilmunya juga tidak menambah, otomatis tidak akan terjadi Syawal, peningkatan dalam kapasitas intelektual. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah pasti ada target-target tersendiri. Untuk ibadah puasa yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun dalam realitasnya al-iman yazid wa yanqus. Keimanan itu bisa saja naik, bisa saja menurun. Maka yang kita harapkan yaitu kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Seorang sahabat menjumpai baginda Rasul, "Ya Rasul, ausini ya Rasul, pesankan, beri pesan ya Rasul." Setelah Rasul sampaikan ini, saya tidak minta pesan-pesan apa lagi. Pesan Rasul sangat singkat sekali. Qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah summastaqim, kemudian istiqomah. Yang paling berat dalam seluruh ibadah ini yaitu istiqomah, terus menerus, rutin, tanpa ada membedakan baik itu bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ini juga harapan dan doa yang sering kita sampaikan, yang sering kita baca ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mustaqim pelakunya. Kalau sebutannya istiqomah, karena sesulit apapun ibadah ini, yang paling sulit adalah istiqomah. Bisa terus menerus konsisten untuk melaksanakan ibadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah ini pun kita tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena ada sebuah ungkapan mengatakan halakamruun lam ya'rif qadruhu. Celaka bagi seseorang yang tidak mau mengukur, yang tidak bisa mengukur kemampuannya. Banyak betul kita lihat Ramadan kemarin kami mendengar ada orang yang 3 kali khatam Al-Quran. Ada orang yang mendengar, kita dengar Ramadan kemarin dapat dia 2 kali khatam. Tapi di bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya, 1 kali khatam pun tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengukur kemampuannya. Mendingan sedikit tapi rutin. Terakhir, dengan memasuki bulan Syawal ini merupakan evaluasi untuk kita semua. Ini bukan hadis tapi ungkapan para sahabat atau orang-orang arif yang bijaksana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali jati diri kita,
bahwa posisi kita tetap makhluk, posisi kita tetap hamba. Sehebat apapun kita, posisi hanya hamba. Beribadahlah tanpa pamrih, sebab Allah yang akan memberikan balasan. Jangan beribadah mengharapkan sesuatu, pasti akan merugi. Apalagi mengharapkan balasan dari seorang makhluk. Makhluk itu hina, makhluk itu miskin. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab ta'allakum tuflihun.